Shalom adik-adik, ibadah akan segera dimulai. Sebelum ibadah, jangan lupa mandi, sarapan dulu dan berpakaian rapih ya. Jangan sambil makan, jangan sambil jalan-jalan atau tidur-tiduran. Ibadah yang sungguh-sungguh, ikuti kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sekarang ibadah dimulai ya. Tuhan pimpin setiap kami ya, hanya di dalam namamu. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini udah masuk ke bulan yang baru. Hari ini kakak mau ajarin kalian buat yel-yel. Kalau kakak bilang The Builders, kalian jawab never give up, never give up. Kita coba ya. The Builders, never give up, never give up. Good. Sekarang ikutin gerakan kakak. Jesus, every breath I take.
waktu memuji Tuhan tadi. Sekarang kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup mendengar setiap penyembahan kita, setiap seru doa kita. Saat ini kita mau datang dengan segenap hati. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Yuk sama-sama kita mau belajar lagunya. Kita katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Setiap kami percaya Tuhan. Yuk adik-adik katakan lagi dari awal. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi setiap kami, begitu mengasihi. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, yes Jesus, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sebab kami percaya Tuhan, Kaulah yang sanggup. Sebab itu kami berseru menyembah-Mu Tuhan. Ayo naikkan setiap doa-doamu adik-adik. Dia Allah yang mendengar-Mu saat ini. Oh, angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, yes, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini waktunya kami dengar tuntunan-Mu. Ajari kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas lawatan-Mu. Uapi kami dengan Roh Kudus, agar kami
melakukan firman-Mu. Curahkan damai sejahtera-Mu atas kota Tasikmalaya dan bangsa Indonesia. Berkati Bapak rohani dan gembala kami, beri kekuatan, kesehatan, dan urapi mereka agar terus mengatang kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu GBI Empang Sari, memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Kita mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Koyenye. Nah, siapa di sini yang siap dengarkan firman Tuhan? Kalau siap dengerin firman Tuhan, sebelumnya Koyenye pengen duduknya yang good, tidak boleh ada yang sambil makan, tidak ada yang boleh sambil main-main, tidak ada yang boleh jahil sama kokonya atau cicinya. Kalian semua harus sungguh-sungguh. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk sama Tuhan Yesus yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ayo kepalanya dipegang ya. Tuhan, urapi saya supaya saya sungguh-sungguh mendengarkan
firman Tuhan. Urapi juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah pertemuan di Gunung Sinai. Kayaknya akan bercerita tentang seorang nabi yang bernama Musa. Tujuan adik-adik mempelajari firman hari ini adalah supaya adik-adik semua hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, sebelumnya kayaknya mau kenalin dulu seseorang sama kalian ya. Kayaknya mau panggil temen nih. Namanya Toto. Kita panggil dulu yuk. Toto. Hai. Halo teman-teman. Toto. Tok, kamu mau dengerin firman Tuhan? Iya. Oke, kalau begitu, kalau mau dengerin firman Tuhan, kamu juga duduk yang good ya. Oke deh. Emang judul firman Tuhannya tentang apa, Kak? Nah, judulnya itu adalah tentang pertemuan di Gunung Sinai. Maksudnya itu berarti supaya kita semua itu hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan, oke? Oke deh. Tapi Kak, kalau emangnya kalau takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, seperti ini. Bukan berarti, aku takut sama Tuhan. Bukan seperti itu ya. Oh, jadi seperti apa dong? Nah, seperti ini ya. Berarti kita itu melakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah. Nah, lalu hormat sama Tuhan juga seperti itu. Waktu beribadah tidak main-main, tapi sungguh-sungguh. Oke? Oke deh. Nah, sekarang kamu juga ikut duduk ya. Menemanin Kak Yen ya, oke? Oke. Musa dan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Tetapi sebelum tiba di tanah Kanaan, mereka melalui Gunung Sinai. Sebagai pemimpin yang baik, Musa membawa bangsa Israel untuk ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi Tuhan berkata bahwa yang hanya boleh naik ke Gunung Sinai itu hanya Musa seorang saja. Sedangkan bangsa Israel harus tetap tinggal di bawah kaki Gunung Sinai. Waduh Kak, capek dong kalau naik ke atas gunung. Iya, pasti capek, tapi Musa karena hatinya begitu bersukacita mau ketemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak capek, dia semangat naik terus ke atas puncak Gunung Sinai. Nah, sebelum naik ke atas Gunung Sinai, Musa wanti-wanti berpesan pada bangsa Israel supaya mereka tetap hormat, setia kepada Tuhan walaupun Musa tidak bersama dengan bangsa Israel. Lalu Musa terus berjalan sendiri, mendaki gunung. Ada kan lagunya kan, tahu kan kamu? Ku daki gunung yang tinggi. Nah, Musa terus bersemangat karena hatinya begitu bersukacita pengen ketemu dengan Tuhan. Walaupun gunung itu tinggi, Musa terus kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepada Musa. Waduh, hebat ya Tuhan kita. Musa juga hebat ya Kak. Iya dong. Setelah Musa tiba di atas Gunung Sinai, Tuhan memberi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika Musa di atas Gunung Sinai, tahu nggak? Bangsa Israel itu tidak setia loh. Hah? Tidak setia? Tidak setianya seperti apa? Mereka itu membuat patung lembu emas untuk disembah. Jadi bangsa Israel itu tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka malah menyembahnya kepada patung lembu emas. Waduh, benar-benar keterlaluan ya Kak. Iya, benar-benar keterlaluan. Bangsa Israel begitu cepat berubah, meninggalkan Tuhan. Mereka tidak setia lagi. Di atas gunung, Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah, turunlah
sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka sudah menyembah kepada patung lembu emas dan meninggalkan aku. Lalu Musa turun dari atas gunung Sinai. Ia melihat anak lembu emas dan bangsa Israel sedang menari-nari menyembah patung lembu emas tersebut. Lalu Musa gimana? Akhirnya Musa marah karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Lalu Musa marah, dilempar kedua loh batu itu. Prang! Pecahlah dua loh batu tersebut. Aduh, aku kaget loh. Lalu Musa mendekati patung lembu emas tersebut. Setelah itu dihancurkan oleh Musa. Dihancurkan patung lembu emas tersebut. Lalu Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan dan berkata kepada bangsa Israel, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Pada waktu itu berkumpullah kepada Musa seluruh Bani Lewi. Lalu Musa berkata kepada Bani Lewi itu, baktikanlah dirimu kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai seumur hidupmu. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab ini kita dapat belajar supaya kita tidak seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, yang hanya menghormati Tuhan itu ketika ada pemimpinnya. Nah, Toto, kamu gimana? Ya, aku juga mau bertobat, Kak. Nah, oke, good kamu. Sekarang adik-adik, kita harus menghormati Tuhan ketika ibadah, walau nggak ada misnya, nggak ada mami papi, nggak ada encesnya, nggak ada bapak pendeta, nggak ada kakak sekolah minggu. Pokoknya kita harus tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mau ya adik-adik ya, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mau kan? Mau! Oke, kalau ada adik-adik selama ini yang tidak sungguh-sungguh waktu ibadah, kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Oke? Oke deh. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya karena firman Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, tidak main-main waktu ibadah. Urapi kami Tuhan Yesus, agar kami mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau ayat hafalannya dulu ya. Untuk ayat hafalan kelas kecil, Toto boleh kamu bacain? Oke, Mazmur 89 ayat 9a. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Oke, untuk ayat hafalan kelas besar, Mazmur 89 ayat 9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Oke deh, bye-bye. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Shalom kakak-kakak dan adik-adik semuanya, saya Kristo. Kami akan membacakan pengumuman minggu ini. Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah ya, pukul 9 pagi melalui Zoom atau melalui YouTube GBI Empang Sari mulai pukul 7 pagi. Dan jangan lupa bergabung dengan Kul Anak setiap hari Jumat. Buat yang belum bergabung Kul, bisa menghubungi kakak sekolah minggu. Dan jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Yang sudah membaca renungan Joy Kids bulan Februari bisa menghubungi Kak Lis. Follow ya Facebook Sunday School GBI Empang Sari atau IG Kids GBI Empang Sari.
melalui YouTube GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, Sunday School GBI Empang Sari mau ngadain TikTok Challenge loh. Video bisa dilihat di @anaknya-yesus. Setelah itu, video diupload di TikTok dengan caption untuk kelas kecil, #SMGBI, #LaskarKristusGBI. Dan untuk kelas besar, #SMGBI, #BilaroAlaAda di dalamku GBI. Dengan catatan, akun jangan digembok alias jangan dikunci ya. Pengumpulan paling lambat hari Minggu 14 Maret 2021. Hadiahnya keren-keren loh. Ayo ikutan adik-adik. Kakak tunggu ya. God bless you. Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. That's right. Masukkan berjalan, masukkan berkuda. Adik-adik, Sunday School GBI Empang Sari mau ngadain lomba loh. Waduh, lombanya apa ya? Mau tahu? Cekidot. Lombanya adalah membuat celengan dari barang bekas. Lomba akan dibagi menjadi 2 kategori. 1, kelas kecil dengan catatan boleh dibantu oleh pendamping, tapi yang banyak mengerjakan anak-anaknya ya. Yang kedua, kelas besar. Pengumpulan paling lambat tanggal 13 Maret 2021, hari Sabtu ya. Pengumpulannya itu dengan cara mengirimkan foto ke nomor WA di bawah ini alias ke KDD. Foto yang dikirim berupa 1, bahan yang sebelum dibuat kalian foto dulu ya. Cekluk. Nomor 2, foto yang celengannya sudah jadi. Dan yang ketiga, foto anak memegang celengan tersebut. Jangan lupa ya, berarti yang dikumpulkan ada 3 foto. Pemenang akan diumumkan di Zoom Sekolah Minggu tanggal 14 Maret 2021. Nah, setelah celengannya jadi, kalian nanti akan memberikan persembahan kalau setiap ibadah ke dalam celengan tersebut. Jadi adik-adik hayu ikutan lombanya ya. Hadiahnya seru, keren-keren, oke? Bye-bye, God bless you. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.